Audio Jungle. Halo semuanya, kembali lagi dengan AZ Movie. Gimana kabar kalian pada pekan kali ini? Semoga kalian sehat selalu tentunya. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan kepada kalian sebuah film yang memang sedang viral di dunia ya, dengan judul Squid Game. Squid Game tersendiri adalah sebuah film yang mengisahkan tentang kehidupan orang-orang yang kelilit hutang. Mereka berpartisipasi dalam permainan survival yang sangat misterius. Tapi ini bukan kayak Battleground ya, cuman hampir mengarah ke sana. Yang pada intinya, who last stand is a winner. Dan kepada pemenang tentu akan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar 45,6 miliar won. Dengan uang segitu cukup untuk membangun kerajaan bakso tentunya. Jadi kalau kalian penasaran dengan filmnya, ayo kita langsung aja ke inti ceritanya. Film ini dibuka dengan karakter utama yang sedang menikmati makanannya yang bernama Seong Gi-hun. Dengan nama panggilan Gi-hun, bukan Bihun tentunya. Gi-hun sendiri adalah seorang pemuda yang memiliki bakat rebahan dan tentu menjadi beban bagi ibunya. Terlebih Gi-hun ini memiliki hutang yang sangat menumpuk. Mantan istrinya juga memilih untuk meninggalkannya dengan memenangkan hak asuh anak dan telah hidup bahagia bersama keluarga barunya. Di hari ulang tahun anaknya, Gi-hun berupaya untuk menjadi ayah yang baik dengan cara membobol uang di tabungan ibunya serta memilih menggandakan uang tersebut di tempat judi. Singkat cerita, Gi-hun berhasil menggandakan uang itu. Namun kala ia baru saja keluar dari tempat judi tersebut, ia sudah dikepung oleh segerombolan rentenir. Sehingga secara cepat ia pun berlari menjauhi para rentenir itu untuk menjaga gandaan uangnya. Di tengah pelariannya, Gi-hun sempat menabrak seorang perempuan yang rupanya mengambil uang yang ia telah gandakan. Gi-hun segera bangkit dan berlari, namun sayangnya ia tetap tertangkap oleh segerombolan rentenir itu. Gerombolan itu pun memukulinya hingga Gi-hun mengatakan bahwa ia akan membayar sebagian hutangnya dengan uang gandaan sebelumnya. Tapi kala Gi-hun mengecek kembali uang tersebut di sakunya, ia terkejut karena gandaan uang itu telah raib, diambil oleh betina sebelumnya. Akhirnya rentenir itu pun meminta Gi-hun menandatangani surat yang berisi pembayaran hutang dengan alternatif lain, berupa organ tubuh yang berharga, yaitu ginjal. Dan Gi-hun kala itu diberi waktu 1 bulan sebelum surat itu disahkan. Demi memberikan hadiah untuk anaknya, Gi-hun memanfaatkan sisa uang yang ia miliki untuk bermain game. Sayangnya Gi-hun terus-terusan gagal, hingga seorang anak laki-laki datang dan membantunya. Gi-hun pun senang karena anak laki-laki itu berhasil mendapatkan hadiah yang dimana hadiah itu akan ia berikan pada anaknya. Saat bertemu anaknya, Gi-hun pun memberikan hadiah yang ia dapat dengan harapan anaknya akan senang di hari ulang tahunnya. Kala anak Gi-hun membuka hadiah itu, ia hanya mendapatkan sebuah lighter berbentuk pistol dan tentu hadiah tersebut tidak sesuai dengan harapannya. Gi-hun pun saat itu berjanji buat next ultah anaknya bahwa ia akan memberikan hadiah yang lebih istimewa. Namun kala perjanjian akan dilakukan, terlihat bahwa anaknya hendak memberitahu sesuatu pada Gi-hun. Tapi hingga Gi-hun mengantarkan anak itu pulang, anaknya tetap menyembunyikan hal itu. Gi-hun pun kembali ke rumah, namun sayang kala ia menuju rumah, ia ketinggalan kereta, membuatnya harus menunggu di stasiun hingga kereta berikutnya tiba. Seorang pria dengan pakaian rapih pun duduk di sampingnya dan mengajak Gi-hun bermain sebuah game, yang mana jika Gi-hun menang, maka Gi-hun akan mendapatkan uang sebesar 100.000 won. Gi-hun pun setuju untuk bermain dengan pria itu. Babak awal pun dimulai dan Gi-hun kalah. Pria itu meminta 100.000 won pada Gi-hun. Namun karena Gi-hun tidak memiliki uang, pria itu pun menampar Gi-hun sebagai bayarannya. Permainan pun berlanjut berkali-kali hingga pada akhirnya Gi-hun berhasil menang dan mendapatkan 100.000 won dari pria tersebut. Pria berpakaian rapih itu juga menawarkan sebuah penawaran yang lebih besar dengan game yang berbeda. Singkatnya, Gi-hun pun menyetujui tawaran dari pria itu untuk bermain game. Gi-hun menaiki bus yang berisi orang-orang yang juga tertarik untuk mengikuti game itu. Mereka dibius demi menjaga kerahasiaan lokasi game. Juga seluruh barang bawaan dan alat komunikasi mereka disita sampai mereka kembali pulang nanti. Saat Gi-hun tersadar dari biusnya, ia sudah berada di sebuah ruangan besar bersama 455 orang lainnya. Ruangan besar itu ternyata dipantau oleh orang-orang misterius yang menyembunyikan identitas mereka dengan topeng. Orang-orang misterius itu dipimpin oleh seseorang yang misterius juga tentunya, yang menggunakan pakaian serba hitam. Di sana Gi-hun bertemu beberapa peserta lain yaitu Sang-woo yang merupakan teman masa kecilnya, Il-nam seorang kakek yang sudah mulai sakit-sakitan, Ali Abdul seorang pekerja, dan ada juga gangster yang bernama Do-soo. Serta ada juga betina yang mencopet uang Gi-hun sebelumnya bernama Sae-byok. Gi-hun menjadi sangat marah saat melihat Sae-byok sehingga menyebabkan sedikit kericuhan.
Untungnya para panitia game yang mengenakan seragam merah datang untuk menjelaskan bahwa selama di sana mereka akan memainkan berbagai permainan dengan beberapa peraturan yang harus disepakati oleh seluruh pemain. Aturan itu antara lain berupa para pemain tidak boleh berhenti di tengah permainan. Para pemain juga akan dieliminasi jika menolak bermain. Dan peraturan terakhir berupa permainan boleh diberhentikan jika mayoritas pemain setuju. Setelah menyetujui peraturan-peraturan tersebut, para pemain kemudian dibawa menuju ke tempat lokasi game yang pertama, yaitu lampu merah dan lampu hijau. Di lokasi game pertama, terdapat sebuah robot besar yang berfungsi sebagai pemberi instruksi dan penjaga. Jika robot itu mengatakan lampu hijau, para pemain diizinkan untuk bergerak ke garis finish. Namun sebaliknya, jika lampu merah, maka para pemain tidak boleh bergerak sedikit pun. Jikalau ada yang bergerak, maka akan segera dieliminasi dengan tembakan dari segala arah. Tembakan itu sudah tersistem, sehingga siapapun yang bergerak kala instruksi mengatakan lampu merah, maka akan dieliminasi secara otomatis. Karena hal itu, para peserta refleks bergerak dan berhamburan di arena game. Sayangnya tindakan mereka justru membunuh mereka. Gi-hun serta para pemain yang masih tersisa terpaksa melanjutkan permainan meskipun rasa takut berada di sekujur tubuh mereka. Mereka harus tetap berkonsentrasi jika ingin ke garis finish tanpa kehabisan waktu. Mereka yang berhasil tiba dahulu di garis finish sebelum waktu habis akan dinyatakan lolos dan lanjut permainan berikutnya. Adapun yang tidak, maka akan dieliminasi alias dikebumikan. Gi-hun yang sebelumnya tertinggal mencoba berlari sekencang mungkin di detik terakhir yang dimilikinya. Hampir saja ia terpleset dan terjatuh jika Ali tidak menahan bajunya. Akhirnya mereka berdua pun berhasil mencapai garis finish tepat waktu. Adapun pemain lainnya yang tidak berhasil ke garis finish dinyatakan gagal dan dieliminasi. Setelah menyelesaikan permainan pertama, 201 pemain termasuk Gi-hun dikembalikan ke kamar. Mereka tentu terlihat sangat ketakutan usai melihat apa yang terjadi di permainan pertama, sehingga mereka pun sepakat untuk menyudahi permainan tersebut dengan melakukan voting. Akan tetapi sebelum melakukan voting, para panitia mengingatkan bahwa hadiah yang sudah terkumpul sebesar 25 miliar won. Hal itu dikarenakan ditambah dengan jumlah para peserta yang telah gugur. Jika mereka memilih untuk berhenti di permainan itu, maka hadiah tersebut akan didonasikan kepada para pemain yang sudah gugur. Adapun yang bertahan hidup tidak mendapatkan apa-apa. Hal itu tentu membuat mereka menjadi dilema hingga pada akhir dari pemvotingan hanya terdapat selisih 1 suara saja. Namun mereka pun sepakat untuk menyudahi permainan tersebut. Setelah hasil pemvotingan sudah ditentukan, mereka para peserta pun dipulangkan ke daerah asal. Esok harinya Gi-hun pun memutuskan untuk melaporkan permainan tersebut ke pihak berwenang. Ia pun menceritakan seluruh kejadian sejak awal, dibawa hingga kembali dipulangkan. Namun polisi yang mendengar cerita Gi-hun hanya menganggap Gi-hun sedang membual. Sampai Gi-hun memberikan tiket game yang ia dapat dari pria misterius sebelumnya. Di dalam tiket tersebut tertulis sebuah nomor telepon sehingga para polisi pun mencoba menghubungi nomor yang tertera di tiket tersebut. Namun sayangnya, nomor tersebut justru diangkat oleh seorang wanita yang bahkan tidak mengetahui apa-apa soal game yang diceritakan oleh Gi-hun. Sehingga para polisi menganggap Gi-hun sudah gila dan mengusirnya. Lalu tak lama datanglah seorang polisi yang bernama Junho yang baru saja tiba dan tertarik dengan tiket game yang Gi-hun bawa. Junho bahkan meminta identitas Gi-hun pada polisi yang menerima laporannya. Junho mendapati suatu hal yang janggal dari permainan itu. Tak disangka ia juga memiliki tiket yang sama persis seperti milik Gi-hun yang ia dapati dari kakak Junho yang sudah lama hilang. Junho merasa bahwa kakaknya berada di tempat game itu. Di lain tempat, Gi-hun yang kembali ke rumah merasa kebingungan mencari ibunya. Ternyata ibu Gi-hun saat ini dirawat di rumah sakit karena menderita penyakit diabetes akut. Bahkan dokter menasihati Gi-hun untuk segera melakukan operasi. Namun sang ibu justru memilih pulang karena tidak sanggup membayar biaya pengobatannya. Hal itu membuat Gi-hun sedih dan kecewa pada dirinya sendiri. Ia justru nekat meminjam uang kepada mantan istrinya demi bisa membayar biaya pengobatan ibunya. Namun yang ia dapat malah hinaan dari suami baru mantan istrinya itu, yang juga ikut-ikutan melarangnya untuk mendekati putri kandungnya sendiri. Hal itu membuat Gi-hun marah dan langsung menghajar laki-laki itu. Kini Gi-hun sepenuhnya sadar bahwa apa yang dikatakan panitia permainan itu benar adanya. Panitia itu berkata bahwa dunia luar jauh lebih kejam daripada apa yang terjadi di dalam game itu. Mereka akan tetap dikejar hutang dan mati di tangan rentenir. Semua kenyataan pahit di dunia luar pun membuat Gi-hun dan peserta yang lainnya tertarik untuk kembali masuk ke arena game. Pada malam harinya, mereka semua berkumpul lalu dijemput seperti saat pertama kali mengikuti game itu.
Namun kali ini yang berbeda adalah kini mereka lebih mempersiapkan diri karena sudah mengetahui apa yang akan terjadi di dalamnya. Dari arah lain, Junho ternyata menyusup ke dalam mobil. Kali ini, ia bertekad untuk dapat masuk ke dalam permainan agar dapat menemukan kakaknya yang sudah lama hilang. Ia pun menghajar seorang panitia dan mengambil kostumnya untuk menyamar. Seperti biasa, para peserta kembali dikumpulkan dalam sebuah ruangan yang besar. Tapi ada beberapa peserta yang datang dengan persiapan berupa membawa sebuah senjata atau barang kecil lain yang sekiranya diperlukan. Dari 201 peserta yang awalnya tersisa, namun hanya 187 orang yang kala itu memilih untuk kembali. Junho yang sedang kebingungan harus menyamar menjadi panitia yang bertugas dalam permainan itu. Pada malam harinya, Sae-byeok yang membawa sebuah pisau kecil sedang mencoba mengintari wilayah itu lewat ventilasi. Dengan bantuan Han Minyo, Sae-byeok berhasil menyusup ke dalam ventilasi serta melihat apa yang terjadi di ruangan lainnya. Di sana ia melihat bahwa para panitia sedang membuat gulali berskala besar. Namun Sae-byeok tidak tahu akan diapakan gulali itu. Keesokan harinya, para peserta bersiap dan dikumpulkan guna untuk memainkan permainan yang kedua. Namun sebelum permainannya dimulai, Sang-woo bertanya kepada Sae-byeok tentang apa yang telah Sae-byeok saksikan di ventilasi. Lalu Sae-byeok pun berkata bahwa permainan kali ini pasti merupakan permainan masa kecil Sang-woo. Akan tetapi Sae-byeok yang berasal dari Korea Utara pasti akan kesulitan. Sae-byeok pun memberitahu Sang-woo bahwa panitia membuat gulali tadi malam. Setelah mendengar informasi tersebut, Sang-woo langsung mengetahui akan permainan yang kelak akan ia lakukan, yaitu berupa gulali yang memiliki ukiran yang berbeda-beda. Ukiran tersebut biasanya berbentuk segitiga, bintang, payung, dan bulat. Para peserta memiliki tugas untuk mengukir kembali gulali yang sudah terukir atau melepaskan ukiran itu dari gulali yang mereka dapatkan dengan sebuah peniti. Sang-woo yang menyadari permainan itu sengaja mengambil gulali yang memiliki ukiran segitiga karena segitiga sendiri termasuk bentuk ukiran yang paling mudah. Namun anehnya, Sang-woo tidak memberitahukan hal tersebut pada teman-temannya, bahkan teman kecilnya Gi-hun. Sehingga Gi-hun sendiri justru memilih ukiran payung yang dikategorikan sulit untuk diukir. Terlebih seluruh peserta hanya memiliki waktu 10 menit saja untuk menyelesaikan permainan kedua ini. Bagi siapapun yang gagal dengan membuat ukiran pada gulali rusak, maka akan langsung dieliminasi dengan ditembak. Tentu hal itu membuat para peserta lain menjadi panik dan ketakutan. Mereka semua berusaha tenang agar bisa berkonsentrasi dengan ukiran mereka masing-masing. Namun tetap saja ada beberapa orang yang gagal. Han Minyo pun ternyata telah menyiapkan korek api guna melelehkan ukiran gulali tersebut. Para peserta yang mengambil ukiran yang mudah satu persatu berhasil melewati tantangan pada permainan kedua ini. Namun yang jadi masalah adalah para peserta yang justru mengambil ukiran yang tergolong sulit serta waktu yang semakin menipis. Akan tetapi dalam game kedua ini, Junho yang mengenakan pakaian yang sama dengan para petugas mulai dicurigai dikarenakan Junho terlihat linglung karena tidak tahu akan tugasnya di sana. Di menit-menit terakhir, Gi-hun mendapatkan sebuah ide yang cemerlang agar bisa menyelesaikan game tersebut dengan cepat. Gi-hun menyadari bahwa gulali itu memiliki pola yang bisa dipisahkan dengan mudah di bagian belakang gulali tersebut dengan cara menjilatinya. Ide dari Gi-hun adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan permainan dengan cepat, sehingga para pemain yang melihat Gi-hun melakukan hal yang sama seperti Gi-hun. Ide dari Gi-hun sangat berguna untuk Gi-hun sendiri serta para peserta lainnya termasuk kakek Ilnam. Mereka berhasil di permainan kedua ini berkat Gi-hun. Akan tetapi terdapat seorang pemain yang gagal dan mencoba untuk melawan seorang panitia. Aksi dari pemain itu membuat para panitia harus memilih untuk menembak para pemain agar tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Peserta itu pun menawan seorang panitia dan meminta pada panitia yang ditawan untuk melepaskan topengnya. Lalu kemudian panitia itu pun melepaskan topengnya sehingga panitia dan peserta tersebut langsung ditembak oleh ketua mereka yang bertopeng hitam. Tak lama dari itu si ketua menjelaskan kembali kepada para panitia agar tidak menunjukkan identitas mereka ke seorang pun. Karena konsekuensi dari menunjukkan identitas bagi para panitia adalah mati. Hal tersebut sudah menjadi perjanjian para panitia demi menjaga kerahasiaan permainan ini. Kemudian Gi-hun dan kawan-kawan ditunjukkan nominal hadiah yang kini sudah terkumpul di ruangan sebelumnya. Sekaligus para panitia datang dan memberikan mereka makanan untuk masing-masing orang. Doshu, Haminyo, dan anak buah dari Doshu berniat untuk mengambil 2 kali makanan tersebut dikarenakan mereka masih belum cukup jika hanya sebutir telur dan soda. Sehingga apa yang dilakukan Doshu membuat beberapa peserta tidak mendapatkan bagiannya dikarenakan makanan itu disediakan sesuai jumlah peserta.
Lalu salah seorang peserta yang tidak mendapatkan bagiannya pun berniat untuk menempeleng pala Dosu. Akan tetapi karena badannya terlalu kurus, membuat dirinya tak kuasa melawan Dosu. Sehingga Dosu mengkenoknya hanya beberapa kali pukulan saja hingga dia tewas. Seluruh peserta yang menyaksikan hal itu tentu cuma menyaksikan aja, terkecuali Gi-hun dan Sang-woo. Mereka meminta pada panitia untuk melakukan tindakan tegas pada Dosu. Namun sayangnya panitia tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar permainan. Justru mereka malah menambahkan nominal hadiah yang peserta dapatkan. Dikarenakan tindakan yang Dosu lakukan sama saja mengeliminasi peserta. Dalam artian simpelnya, setiap peserta yang mati di tempat itu akan menjadi ladang hadiah untuk mereka yang berhasil bertahan hidup. Hal tersebut membuat Dosu berpikir bahwa ia dan anak buahnya tidak harus mengikuti permainan. Cukup membantai seluruh peserta, maka mereka akan menjadi jutawan. Adapun para peserta lain mungkin ada yang sepemikiran dengan Dosu, akan tetapi berbeda dengan Gi-hun Squad. Gi-hun dan squadnya yakin akan terjadi pembantaian, sehingga mereka merekrut orang guna untuk saling melindungi. Di sisi lain dan di waktu yang sama, terlihat seorang peserta sedang melakukan pembedahan organ dengan beberapa panitia secara rahasia. Peserta tersebut ternyata adalah seorang dokter bedah, dan tindakan mereka tidak diketahui sedikit pun oleh si topeng hitam alias ketua mereka. Organ-organ tersebut didapati dari korban yang tewas di permainan itu dan akan dijual. Adapun dokter bedah itu mendapatkan informasi permainan berikutnya sebagai imbalannya. Pada malam hari, lampu di ruangan tersebut dimatikan agar mereka para peserta dapat beristirahat dengan nyenyak. Namun pada malam itu menjadi kesempatan bagi Dosu guna mengeliminasikan peserta lain dibantu anak buahnya. Gi-hun, Sang-woo, dan Ali langsung bergegas dari tempat tidur mereka untuk menyelamatkan kakek Ilnam. Akan tetapi mereka semua tidak mendapati kakek Ilnam di kasurnya. Dan ternyata kakek Ilnam lebih dahulu menyelamatkan diri dengan menaiki ranjang kasur yang telah tersusun. Di sana kakek Ilnam berteriak agar seluruh peserta berhenti untuk saling membunuh satu sama lain. Kemudian di saat itulah para panitia pun datang serta mengamankan situasi. Ruangan itu kini telah terlihat sangat berantakan dengan mayat yang tergeletak di mana-mana. Para panitia pun mulai membersihkan dan memindahkan mayat-mayat itu. Singkat cerita, mereka pun dikumpulkan kembali guna untuk mengikuti permainan berikutnya. Kali ini mereka diminta untuk membuat tim berisikan 10 orang. Dokter bedah yang sudah mendapatkan informasi permainan berikutnya dengan sengaja memilih Dosu dan anak buahnya sebagai tim karena permainan yang kelak akan mereka mainkan adalah tarik tambang. Adapun Gi-hun dan peserta lainnya tidak mengetahui akan game berikutnya dan memilih tim secara random. Bahkan di sini tim Gi-hun sendiri beranggotakan 3 orang wanita dan 1 orang manula, sehingga tim Gi-hun adalah tim yang cukup mudah untuk dikalahkan di permainan tarik tambang kali ini. Tarik tambang yang akan mereka mainkan tentu berbeda dari tarik tambang biasanya. Mereka akan bertanding di atas ketinggian sehingga tim yang kalah akan terjatuh dari ketinggian tempat itu dan tewas tentunya. Singkat cerita, datanglah waktu bagi tim Gi-hun yang akan melawan tim yang lebih kuat. Sejak awal Sang-woo sudah merasakan putus asa melihat semua anggota-anggota timnya. Namun tepat sebelum permainan dimulai, kakek Ilnam pun memberikan sedikit tutorial tarik tambang yang dimana tutorial ini didapati dari pengalamannya. Dengan tutorial yang dimiliki kakek Ilnam, ia meyakinkan timnya bahwa tarik tambang bukan hanya soal kekuatan, melainkan kerja sama tim serta saling percaya.